wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Asti Ramadhani selaku moderator dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema yaitu ISO 9000 dan ISO 9001. Dan selanjutnya saya serahkan kepada pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku pemateri pertama pada presentasi kami kali ini. Nah, seperti yang telah disampaikan tadi bahwa pada presentasi kali ini kami membahas mengenai dua pembahasan. Yang pertama itu mengenai ISO 9000 dan ISO 9001. Nah, baik, untuk pembahasan pertama mengenai ISO 9000. ISO 9000 merupakan kumpulan standar sistem manajemen mutu yang biasa disingkat dengan SMM. ISO 9000 ini dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu merupakan lembaga organisasi yang bergerak di bidang standarisasi. Nah, ISO 9000 ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987. Nah, selanjutnya di sini ada 5 standarisasi ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO. Yang pertama yaitu adanya satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam sebuah bisnis. Kemudian yang kedua, adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Kemudian yang kedua, tersimpannya dan data arsip penting dengan baik. Kemudian yang keempat, adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak disertai dengan tindakan perbaikan apabila diperlukan. Kemudian yang kelima, secara teratur meninjau keefektifan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri. Manajemen mutu seri ISO 9000. Nah, di sini terdapat 7 prinsip manajemen mutu atau Quality Management Principle yang biasa disingkat dengan QMP. Yang pertama yaitu Customer Focus, fokus pelanggan. Nah, sebagai organisasi prinsip manajemen mutu seri ISO 9000. Nah, di sini terdapat 7 prinsip sistem manajemen mutu yang biasa disebut dengan Quality Management Principle atau disingkat dengan QMP. Yang pertama yaitu Customer Focus atau fokus pelanggan. Nah, di sini kita dituntut harus memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan pada masa yang akan datang. Kita harus memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha untuk melebihi harapan yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu leadership atau kepemimpinan. Seorang pemimpin menetapkan kesatuan tujuan dan arah dalam suatu organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan internal di mana orang dapat terlibat penuh dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi. Kemudian prinsip yang ketiga, engagement of people atau keterlibatan orang. Nah, orang-orang di sini di semua tingkatan adalah inti dari sebuah organisasi dan keterlibatan mereka memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk kepentingan dalam suatu organisasi. Kemudian prinsip yang keempat, process approach atau pendekatan proses. Hasil yang diinginkan dapat dicapai lebih efisien ketika aktivitas dan sumber daya terkait dikelola sebagai suatu proses. Kemudian yang kelima, improvement atau peningkatan. Di sini prinsip yang kelima, peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan organisasi secara permanen. Kemudian prinsip yang keenam, evidence based decision making atau pengambilan keputusan berdasarkan bukti. Pada prinsip ini, keputusan yang efektif harus didasarkan pada analisis data dan informasi yang telah terbukti. Kemudian prinsip yang ketujuh atau prinsip yang terakhir yaitu relationship management atau manajemen hubungan. Sebuah organisasi dan penyedia eksternalnya seperti pemasok, kontraktor, penyedia layanan harus saling mendukung dan terjalin hubungan yang saling menguntungkan dan dapat meningkatkan kemampuan keduanya untuk menciptakan nilai yang diinginkan dalam suatu organisasi. Adapun beberapa kumpulan standar dalam ISO 9000 yaitu pertama, ISO 9000 mengenai Quality Management System Fundamentals and Vocabulary.
Standar ini mencakup dasar-dasar sistem manajemen kualitas terminologi dari sistem manajemen mutu atau SMM. Kedua, ISO 9001 mengenai Quality Management System Recruitment. Seri ini ditujukan untuk digunakan pada setiap organisasi yang merancang, membangun, memproduksi, memasang, dan atau melayani produk apapun atau memberikan bentuk jasa apapun. Ketiga, ISO 9004 mengenai Quality Management System Guidelines for Performance Improvement. Standar ini mencakup perihal perbaikan sistem yang terus-menerus atau continuous improvement. Selain dari standar di atas, masih ada banyak lagi beberapa standar yang bergabung ke dalam bagian standar ISO 9000. Adapun tujuan dari ISO 9000 menurut MN Nasution pada tahun 2001, pertama, mencapai dan mempertahankan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sehingga secara berkesinambungan dapat memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen. Kedua, memberikan keyakinan kepada pihak manajemennya sendiri bahwa kualitas yang dimaksud itu telah dicapai dan dapat dipertahankan. Ketiga, meyakinkan kepada pihak pembeli bahwa kualitas yang dimaksudkan itu telah atau akan dicapai dalam produk atau jasa yang dijual. Berikut revisi ISO 9000. Pertama, pada tahun 1987, ISO 9000 memiliki 3 versi implementasi. Pertama, versi Quality Assurance, kedua, versi QA and Production, dan ketiga, versi QA for Testing. Pada tahun 1904, ISO 9000 memiliki 3 versi, yaitu ISO 9001 tentang desain organisasi, ISO 9002 tentang proses produksi, dan ISO 9003 tentang pelayanan. Pada tahun 2000, ISO 9001 merupakan gabungan dari ISO 9001, 9002, dan 9003 versi 1994 yang lebih fokus pada proses bisnis dalam organisasi. Dan terakhir pada tahun 2008, ISO 9001 lebih menekankan pada efektivitas proses dan kontrol of outsourcing proses. Nah, adapun ISO 9001 adalah pengembangan dari ISO 9000 oleh Badan Standarisasi Internasional. ISO 9001 merupakan standarisasi ISO dari 9000 yang berorientasi pada layanan pelanggan dan standar manajemen mutu yang pertama kali terbit pada tahun 1994 oleh Badan Standarisasi Internasional. Kemudian mengalami sejumlah revisi, yaitu pada tahun 1994, tahun 2000, tahun 2008, dan pada tahun 2015. Adapun revisi ISO 9001. Yang pertama yaitu ISO 9001 pertama kali dipublikasikan pada 1987 dan diberi nama ISO 9001 tahun 1987 yang menekankan pada prosedur untuk menjalin mutu dari desain. Pengembangan produk, produksi, dan pelayanan bagi organisasi atau perusahaan dalam menciptakan produk baru. ISO 9001 tahun 1987 mementingkan adanya inspeksi pada output produksi atau final inspection. Yang kedua yaitu ISO 9001 pada tahun 1987 yang kemudian dilanjutkan oleh ISO 9001 pada tahun 1994 yang lebih menekankan pada tindakan preventif, di mana telah melakukan prosedur-prosedur dan rekomendasi. ISO 9001 tahun 1994 berusaha menanggulangi kemungkinan terjadi ketidaksesuaian produk. Kemudian ISO 9001 tahun 2000 merupakan perpaduan dari ISO 9001, 9002 dan 9003, di mana menekankan pada bisnis proses. ISO 9001
tahun 2000 menambahkan metode PDAC atau Plan, Do, Act, and Check. Dan proses approach sebagai landasan dari suatu organisasi dalam melakukan pengukuran pengamatan dibanding tanpa inspeksi output produksi, dibanding hanya inspeksi output produksi. Yang keempat yaitu ISO 9001 tahun 2008 yang kemudian merupakan penyempurnaan dari ISO 9001 tahun 2000 yang menerapkan tindakan korektif dan preventif secara efektif dan membawa perubahan proses yang positif dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian revisi yang terakhir yaitu yang kelima adalah revisi terbaru dari ISO 9001 adalah ISO 9001 tahun 2015 dengan melakukan pendekatan PDCA yang harus diterapkan dalam seluruh level organisasi atau perusahaan. ISO 9001 tahun 2015 tidak terlalu mempermasalahkan kelengkapan dokumen dibanding ISO 9001 versi sebelumnya. Dibanding ISO 9001 versi sebelum-sebelumnya. ISO 9001 tahun 2015 itu diharapkan agar organisasi mampu mengenali, mengurangi, mencegah dan menangani adanya risiko serta hendaknya selalu melakukan continuous improvement. ISO 9001 tahun 2015 memiliki 10 klausul. ISO 9001 pada tahun 2015 mengalami penambahan 2 klausul dibanding generasi ISO 9001 tahun 2008, di mana memiliki 8 klausul saja. Nah, adapun ISO 9001 adalah pengembangan dari ISO 9000 oleh Badan Standarisasi Internasional. ISO 9001 merupakan standarisasi ISO dari 9000 yang berorientasi pada layanan pelanggan dan standar manajemen mutu yang pertama kali terbit pada tahun 1994 oleh Badan Standarisasi Internasional. Kemudian mengalami sejumlah revisi yaitu pada tahun 1994, tahun 2000, tahun 2008 dan pada tahun 2015. Baik, selanjutnya manfaat ISO 9001 tahun 2015 bagi organisasi, karyawan, dan pelanggan. Manfaat bagi organisasi: meningkatkan efisiensi tingkat operasional, meningkatkan efisiensi tingkat organisasi atau perusahaan, meningkatkan kinerja secara terus-menerus, kepercayaan konsumen dalam persaingan pasar. Kemudian manfaat bagi karyawan: meningkatkan kepuasan karyawan dalam bekerja, meningkatkan kebanggaan terhadap organisasi atau perusahaan, menimbulkan proses pembelajaran bagi keberhasilan dan bekerja dalam. Konsep PDCA terdiri dari 4 proses, yaitu Plan, Do, Check, and Act. Plan: melakukan proses perencanaan dengan mempertimbangkan sumber daya dan menyesuaikan dengan permintaan dari pelanggan. Tahap plan dijabarkan pada klausul ISO 9001 tahun 2015 mengenai perencanaan. Do: melakukan implementasi dari hasil perencanaan pada tahap sebelumnya sesuai dengan persyaratan dan standar yang berlaku. Tahap Do dijabarkan pada klausul 7 mengenai pendukung dan operasi. Check: melakukan monitoring, pengukuran evaluasi kinerja, dan analisis dari hasil implementasi yang telah dilaksanakan. Tahap cek dijabarkan pada klausul atau tentang evaluasi kinerja. Act: yaitu melakukan perbaikan dan peningkatan dari hasil evaluasi implementasi yang telah dilakukan. Tahap Act dijabarkan pada klausul 10 mengenai peningkatan. Kemudian 7 prinsip manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015 atau Tracker 2016.
1. Fokus pelanggan. 2. Kepemimpinan. 3. Keterlibatan karyawan. 4. Pendekatan proses. 5. Improvement. 6. Pendekatan faktual untuk pengambilan keputusan. Dan 7. Hubungan manajemen. Tahapan sertifikasi ISO 9001 tahun 2015. Yang pertama, implementasi ISO 9001 tahun 2015, yaitu telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 tahun 2015. Selanjutnya, pengajuan audit. Perusahaan mengajukan diri untuk diaudit ke badan sertifikasi. Selanjutnya, teknis audit step 1. Memeriksa pemenuhan persyaratan dokumentasi oleh beberapa badan sertifikasi. Selanjutnya, teknis audit step 2. Memeriksa pemenuhan persyaratan implementasi secara keseluruhan di perusahaan. Selanjutnya, audit surveillance. Sertifikasi ISO 9001 tahun 2015 berlaku untuk 3 tahun. Badan sertifikasi akan melakukan audit surveillance 6 bulan sekali. Dan yang terakhir, resertifikasi. Setelah 3 tahun, perusahaan akan diaudit resertifikasi untuk pembaharuan dan perpanjangan sertifikasi. Itulah tadi presentasi yang sempat kelompok kami bawakan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.